My name is Esther. Welcome to CST Sunday School. Let's sing.
kasih, 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 kasih. Kasih itu salah, tidak suka marah-marah. Sayang kepada seperti kasih Yesus. Halo adik-adik. Wah, sebuah sukacita kita kembali lagi hari ini dalam ibadah online CST Sunday School. Nah, sebelumnya Tica mau bertanya, apakah adik-adik ingat yel kita? Jom kita buat sama-sama ya. Shalom anak-anak CST, apa kabar kamu semua? Ajaib, hebat, luar biasa. Yes, yes, yes. Memang pandailah adik-adik semua. Nah, hari ini adik-adik kita akan belajar tentang Pentakosta. Wow. Apa itu Pentakosta? Pentakosta adalah peringatan sebuah peristiwa di mana Roh Kudus dicurahkan kepada murid Yesus di Yerusalem yang terjadi pada 50 hari setelah kebangkitan Yesus atau 10 hari setelah Yesus naik ke sorga. Nah, adik-adik tahukah bahwa Roh Kudus adalah pribadi yang dijanjikan oleh Tuhan buat setiap orang percaya. Adik-adik juga, sekalipun masih kecil, bisa menerima Roh Kudus berkarya dalam hidupmu. Dalam Yohanes 14 ayat 16 hingga 17 berkata, "Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu." Wow, adik-adik, ingat bagaimana hari itu janji Tuhan kepada setiap kita. Sekarang, jom kita akan perhatikan cerita firman Tuhan, bagaimana hari itu jemaat atau murid-murid Yesus menerima Roh Kudus. Amin adik-adik. Ini adalah cerita mengenai peristiwa Pentakosta di Yerusalem. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 berkata, "Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya." Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita?" Nah, adik-adik tahu peristiwa itu sangat luar biasa. Tahukah adik-adik, ketika murid Yesus menerima Roh Kudus, maka apa yang terjadi? Nah, ini adik-adik harus perhatikan. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berkata, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Itu bermakna apa? Kalau kita dipenuhi Roh Kudus,
adik-adik dipenuhi Roh Kudus, maka adik-adik akan menerima kuasa. Wah, sama-sama cakap dulu di rumah. Kuasa sama dengan apa? Power. Katakan, wow, kita ada power. Wow, pandai adik-adik. Nah, kuasa untuk apa? Kuasa yang membuat adik-adik berani, ya. Adik-adik berani bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Adik-adik berani melakukan firman Tuhan. Maka keberanian ini itu akan membuat adik-adik berbeza. Roh Kudus juga akan memberikan adik-adik apa? Karunia. Karunia hari itu kepada murid-muridnya. Adik-adik mau terima Roh Kudus? Mau dipenuhi Roh Kudus? Yang membuat adik-adik tidak takut lagi ke sekolah. Untuk adik-adik boleh berbicara kebaikan Tuhan, ya. Adik-adik untuk berjalan kemana-mana tidak takut. Sebab ada Roh Kudus dalam hidupnya, dalam hidup kita. Persoalannya adalah macam mana, teacher? Bagaimana kita bisa dipenuhi Roh Kudus? Caranya senang adik-adik, berdoa. Adik-adik perlu minta ke Tuhan, ya. Adik-adik belajar juga memuji dengan suara kedengaran. Ya, harus pakai suara. Kalau adik-adik baca firman bersuara. Kalau adik-adik memuji, menyembah, berdoa, belajar bersuara, maka Roh Kudus akan memenuhi hidup adik-adik. Roh Kudus akan tinggal dalam hati kita dan berkarya dalam hidup kita. Dan jangan lupa, kalau Roh Kudus sudah memenuhi hidup adik-adik, adik-adik tidak boleh berbuat dosa lagi. Amin adik-adik. Adik-adik harus tinggalkan perbuatan-perbuatan yang jahat. Sekarang, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hamba berdoa untuk semua anak sekolah minggu CST atau anak-anak di mana mereka ikut sekolah minggu online CST. Tuhan berkati mereka. Tuhan berikan mereka kerinduan untuk menerima Engkau, Roh Kudus, secara pribadi. Roh Kudus, ajari anak-anakmu lebih dari yang mereka tidak mengerti. Tapi biarlah Engkau, Roh Kudus, tinggal dalam hidup anak-anakmu, berkarya dalam hidup mereka, membuat mereka berani mengalami kuasa yang dari Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. God bless you adik-adik.